Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Minggu 7 November 2021. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Metode untuk mengumpulkan uang atau kolektor berbagai macam. Ada menggunakan sistem perpuluhan, ada yang bebas. Tapi kita sebagai manusia, kalau kita bicara soal uang, kita berbicara tentang jumlah, bukan ada kualitas. Banyak, itu yang hebat. Tapi Yesus ingin menekan satu hal, banyak itu dari mana? Apakah itu hasil keringat sendiri? Atau hasil menipu, hasil mencuri, hasil korupsi? Banyak. Yesus membuka mata para murid dengan memperhatikan seorang janda yang kalau sekarang diperhatikan pada zaman kita, mungkin dia mendapat sehari itu 20.000. Dan dia masukkan semua, artinya apa? Secara kualitas semua hasil yang dia dapatkan diberikan kepada untuk persembahan. Kualitas. Juga dia memberi hasil dari keringatnya sendiri. Secara berkualitas. Maka kemudian refleksi ini direfleksikan dengan pelayanan gereja. Dulu para rasul meninggalkan orang tua, keluarganya
Lalu setelah itu dalam perkembangan selanjutnya para imam masih hidup berkeluarga, khususnya dalam gereja Katolik. Dan baru tahun 300-lah dibuatkan peraturan. Itu pemberian diri secara kualitatif. Itu dengan cara apa? Memberi diri seutuhnya bagi pelayanan gereja. Nah, di sanalah dasar pemikiran sehingga terjadilah yang disebut dengan para misionaris yang hidupnya selibater, yang tidak pegang apa-apa, dan hidup dalam satu komunitas. Ini dasar dari pemikiran seorang janda yang memberi uangnya semua dalam kotak uang itu. Yang kedua, dalam refleksi, Yesus ingin mengkritik orang-orang yang berbangga memberi dari kepukal, dari uangnya banyak, tetapi membawa titik noda dalam persembahan itu. Kenapa? Mungkin hasil dari sebagai rentenir, sebagai penjudi, tidak murni sebagai pengusaha dari hasil panen misalnya. Apalagi pada zaman pajak sekarang, orang bisa memberi supaya dikurangi pajak. Nah itu tentu ada nilai tersendiri, nilai persembahan itu. Apa yang disebut dengan asli atau abal-abal. Yesus ingin menekankan keaslian dan kemurnian pemberian diri secara tulus, secara kualitas. Maka mari saudaraku terkasih, pada masa pandemi ini di mana kita lebih banyak waktu untuk merefleksi diri, coba kita refleksi diri sendiri. Apa yang aku beri ke gereja? Apa yang aku beri bagi keluarga? Apakah hanya show saja? Atau betul kita merasa bertanggung jawab atas kehidupan ini? Sehingga mau tidak mau memberi untuk kelangsungan gereja. Di Eropa banyak gereja sudah ditutup karena tidak bisa membayar pajak. Nah itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang pengikut Kristus dalam institusi gereja. Semoga semangat seperti ibu yang memberikan diri seutuhnya itu hadir dalam kehidupan gereja, sehingga hidup kita dan gereja kita tetap tumbuh karena hidup dalam ketulusan, dalam kejujuran, dalam damai sejahtera dan sukacita. Selamat hari Minggu.